Caranya bagaimana? Banyak. Kita sudah sering dengar caranya bagaimana seseorang itu bisa istiqomah. Hadir ke majelis-majelis seperti ini, jadikan kita semakin istiqomah. Karena kadang itu kita males, kemudian mau lalai, kendor imannya. Datang ketemu orang dinasehatin, tambah kuat lagi. Zikir kepada Allah, bikin kita ingat sama Allah, semakin istiqomah. Kemudian carilah sahabat yang bisa membantumu untuk beristiqomah. Kalau sahabat ngajak ke maksiat, tinggalkan. Loh, berarti saya harus mutus tali silaturahmi? Tidak mutus. Tapi karena kau belum istiqomah, tinggalkan terlebih dahulu. Nanti kalau kau sudah istiqomah, kau mau kembali bersahabat dengan dirinya, dengan niatan apa, nyelamatkan dia juga boleh. Tapi ketika imanmu masih lemah, engkau belum istiqomah, engkau masih sering terjerumus dalam perbuatan maksiat, saat ini kau sedang mengobatin dirimu, maka carilah sahabat yang bisa mengajakmu untuk istiqomah. Makanya sering banget kan kita dengar nasihatnya para ulama, cari sahabat yang ngajak dirimu kepada Allah. Kalau ada sahabat yang nasehatin kita, jangan dibenci. Karena sahabat yang menasehatin kita itu sahabat yang sayang. Dan itu bisa dikatakan langka sudah. Ketika ada sahabat yang mau peduli dengan kita, nggak mau kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kalau kita berbuat salah, dinasehatin. Jangan malah kau lari dari sahabat yang itu sahabat yang punya niat baik kepada dirimu, yang ngajak kau untuk kebaikan. Kita punya sahabat, mengingatkan kita, sudah sholat apa belum? Ayo sholat bareng. Terima kasih punya sahabat seperti itu. Jangan sampai kau lari, akhirnya kau nggak punya sahabat yang mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat yang nasihatin dirimu ketika engkau berbuat salah. Ada sahabat yang menasihati dirimu ketika engkau berbuat maksiat. Itu karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu membantu kita juga untuk beristiqomah. Supaya apa? Gak keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada bisikan-bisikan yang tidak baik, ngajak kita berbuat maksiat, maka pikirkan kembali nasihat-nasihatnya para ulama yang memberikan kita tips supaya kita menjauh daripada perbuatan maksiat. Kita ini ngatakan kalau surga itu nyata, kita pengen masuk surga, ya berarti kalau pengen masuk surga saya harus beramal dengan amalan yang nanti mendatangkan rahmatnya Allah. Amal saya diterima, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang magbul itu mendatangkan rahmatnya Allah, dan gobul, diterimanya amal itu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya meyakini kalau neraka itu ada. Nah sekarang kita lihat, apakah perbuatan kita itu menjauhkan diri kita daripada nerakanya Allah? Kita lari dari nerakanya Allah, atau kita malah mendekat ke nerakanya Allah Ta'ala? Ketika mau berbuat maksiat, kita sadarin, ini perbuatan saya ini justru tidak menjadikan saya menjauh dari nerakanya Allah, tapi mendekat. Pikirkan dan resapi supaya apa? Kita menjauh daripada perbuatan maksiat. Setiap ada kebaikan di hadapan kita, maka pikirkan, ini kalau saya lakukan, kalau saya diterima amal saya oleh Allah, saya bisa dapat rahmatnya Allah, saya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus terus ada upaya supaya apa? Beristiqomah. Caranya sangat banyak, tinggal kita lihat mana caranya yang ampuh untuk diri kita. Oh, saya butuh teman-teman yang mengingatkan saya, ya sudah, rubah pergaulannya. Yang tadinya kumpul sama orang yang mungkin ngejak lalai, ngejak apa, pindah ke sahabat-sahabat yang ngejak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tadinya tempat yang biasa buat nongkrong, tempat-tempat yang bikin dia lalai, pindah. Karena kalau kita belum istiqomah, itu berarti diri kita sedang sakit. Kalau sakit, cari obatnya. Obatnya orang yang punya penyakit dalam hatinya belum beristiqomah di mana? Di majelis ilmu, di masjid, di halakoh-halakoh zikir, di halakoh-halakoh ilmu. Itu ngobatin penyakit hati. Kalau kita mau sembuh daripada penyakit ini. Dan jangan pernah merasa nyaman dengan penyakit hati. Jangan pernah merasa nyaman ketika kita belum beristiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus ada upaya, harus ada usaha. Kalau enggak, ya terus kita akan berada di jalur yang buruk itu. Tapi kalau ada upaya, ada perjuangan yang kita lakukan, ya kita bisa diselamatkan daripada jalan yang tidak baik.
Nah, masalahnya kita manusia ini kalau tidak punya takut sama Allah ya gini. Tadi kan dikatakan al-mu'min, orang mukmin itu orang yang takut sama Allah dengan segenap anggota tubuhnya. Terkadang masalahnya kita lebih takut sama makhluk ketimbang Allah. Kita hidup di dunia ini kan ada aturannya. Kita hidup di dunia ini disuruh istiqomah, disuruh bertakwa, ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhin larangannya Allah. Itu kan aturan hidup manusia di muka bumi ini. Diciptakan untuk beribadah, ngerjakan perintah Allah, jauhin larangannya. Kita kalau sakit beli obat, kan kita tanya sama perawat yang ngasih obat atau yang jual obat, ini minumnya berapa kali, efek sampingnya apa. Atau kalau kita nggak tanya, kita ketika punya obat itu kita lihat dulu, kita baca cara pemakaiannya seperti apa, efek sampingnya apa, terus kita ikutin peraturan itu, kita ikutin. Kalau disuruh sehari nggak boleh lebih daripada 3 sendok teh, ya kita nggak lebih dari 3 sendok teh. Andai kata belum sembuh pun, misalnya batuk, minum obat batuk belum sembuh, ada orang yang nyarakan minum lagi 5 sendok lagi. Kalau 3 sendok nggak cukup, 5 sendok atau 10 sendok, kita nggak berani, jangan, ini overdose, saya bisa mati. Sama aturan dokter yang dibikin dalam obat itu kita bisa taat, tapi sama aturan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, yang nanti bisa yang nanti satu-satunya zat yang berhak menempatkan kita di nerakanya atau di surganya, kita nggak taat. Kita bahkan nggak pernah cari tahu yang nggak boleh itu apa sih dan yang boleh itu apa sih. Tapi kalau urusan sama makhluk ini kan sama, ibaratnya kita sama sakit batuk beli obat, kita lihat cara pemakaiannya seperti apa, yang nggak boleh seperti apa. Lah kita punya penyakit hati, sama butuh obat, cara ngobatinnya gimana, di mana, seperti apa, itu kita nggak pernah cari tahu. Akhirnya apa? Tidak ada perubahan dalam diri kita. Makanya dikatakan istiqomah itu butuh juhud, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Orang dulu itu kalau belum istiqomah datangin para ulama kaum sholihin, tanya, saya itu kok belum istiqomah nih, kenapa ya? Saya ini kalau ibadah nggak pernah ngerasakan khusyuk, gimana? Saya ini belum, wah banyak pertanyaan yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka menghendaki perbaikan dalam diri kita, dalam dirinya. Nah kita nggak pernah nanya, seakan-akan kita nggak peduli. Saya mau sholat khusyuk nggak khusyuk ya karepmu. Saya punya hati, saya punya diri, istiqomah nggak istiqomah ya terserah. Akhirnya kita nggak pernah bertanya, nggak pernah cari tahu jalan yang menjadikan kita lebih istiqomah. Karena apa? Nggak peduli. Tapi kalau peduli, ya pasti kita akan bertanya. Makanya sebetulnya banyak sih sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kalau kita bisa terapkan dalam saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beruntung. Orang tanya bagaimana caranya istiqomah. Sebetulnya setiap hari kita juga melakukan hal yang kalau kita terapkan di dalam agama untuk istiqomah, ya kita bisa istiqomah. Kita ini hidup sebagai manusia yang normal, yang punya akal normal, itu kan selalu berupaya supaya sehat dan menjauhin penyakit. Sampai kadang kalau hujan turun lebat, kita nggak hujan-hujanan supaya apa? Nggak sakit. Kita kan nyari sehat, nggak nyari sakit. Karena sakit itu nggak enak, sehat itu enak. Nah sebagaimana kita jaga kesehatan, jaga supaya nggak sakit, terapkan ini juga dalam ibadahmu kepada Allah. Istiqomahlah dengan cara sebagaimana kau jaga dirimu yang zahir tadi supaya nggak sakit dan supaya sehat. Kau kalau ngerjakan yang diperintahkan oleh Allah, engkau sehat. Kalau kau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, engkau sakit. Karena apa? Perbuatan maksiat akan datangkan murkanya Allah, kau bisa sakit. Sakitnya bahkan lebih dahsyat daripada sakit-sakit yang ada di muka bumi ini. Kenapa kok kau makan, tidak ninggalkan makan? Ya kalau saya tidak makan mati. Ya maka istiqomahlah sebagaimana kau makan. Kau kalau nggak istiqomah, nggak ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumannya lebih berat dan lebih dahsyat daripada kematian.
Orang itu kalau masuk neraka ketika disiksa sama Allah berharap untuk ada kematian di neraka, tapi nggak ada kematian. Jadi sebetulnya ada banyak yang kita lakukan itu bisa menjawab pertanyaan kita. Sebagaimana kita butuh makan, ya kita harus butuh istiqomah. Ini untuk perbandingan saja. Kita nggak bisa ninggalkan makan. Kita selalu makan. Nah, cari tahu caranya bagaimana. Kenapa kok saya nganggap makan itu penting? Oh, saya akan binasa lah. Kalau kau nggak istiqomah, kau juga binasa kok. Berarti di sini mulai harus ada perbaikan. Intinya apa? Harus ada upaya. Kalau nggak ada upaya, susah manusia itu bisa istiqomah. Harus dia punya waktu untuk tafakur, untuk ngoreksi dirinya, seberapa banyak kekurangannya, dan mikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa beristiqomah. Kemudian kita juga butuh guru, mursyid, murabbi, yang ngantarkan kita kepada Allah, yang didik kita untuk supaya kita bisa beristiqomah, supaya kita bisa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala.